Bang tuh bagus, izin bertanya Bang. Ya. Kan yang digadang-gadang nama Mukimat ini kan tidak mempercayai Habib itu cucu Nabi. Maksud saya gini loh, yang nggak ada salahnya ketika tidak percaya bukan berarti benci, kan begitu kira-kiranya ya. Kok kenapa seolah-olah nggak percaya sama Habib dianggap benci? Ini yang terjadi yang sekarang ini. Para muhibul menggiringnya seperti itu. Menurut pendapat tuh bagus bagaimana biar para muhibul ini waras gitu loh. Ketika orang tidak percaya dengan Habib bahwa itu cucu Nabi, seharusnya menghormati pendapat itu. Silakan ditanggapi Bang tuh bagus. Gimana Gus? Boleh izin? Oh, fadal. Mas Sodikin nanti baca lihat video ceramahnya Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Itu ulama besar itu, alim usul fikih. Dari kalangan Nahdiyin juga. Beliau mengatakan enggak percaya sama habaib ya enggak apa-apa. Bahwa habaib bukan zuriat Nabi, tapi jangan diucapkan. Karena kalau diucapkan mengandung konsekuensi hukum. Kalau kamu ucapkan berarti sama dengan kamu satu membatalkan nasab mereka. Dan ini mempunyai konsekuensi hukum. Seperti misalkan panjenengan Mas Sodikin bin siapa? Maaf contoh aja ini mah. Bin Adam lah, katakanlah bin Adam. Oke, bin Adam. Adam punya bapak lagi bin Nuh. Nuh punya bapak lagi Idris ya. Berarti sampai ini cicitnya Mbah Idris. Saya tidak percaya sampean cicit Mbah Idris, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya sudah mengatakan, oh sampean bukan cicitnya Mbah Idris, maka saya harus mempertanggungjawabkan ucapan saya karena saya membatalkan nasab sampean bahwa sampean itu cicit Mbah Idris. Kalau cuma di hati tidak masalah, tapi kalau diucapkan mengandung konsekuensi hukum. Itu betul, betul. Nah itu konsekuensi. Nah, betul. Konsekuensi hukum ini yang berat. Yang kedua, kalau kamu ucapkan, apalagi kemudian mempropagandakannya, mengkampanyekannya, maka itu konsekuensi hukumnya lebih besar karena kamu mengajak orang lain untuk ikut membatalkan nasab orang lain. Saya misalkan nih, atau sampean suka sama istri orang di hati, kan fitrah kita suka sama istri kecantikan misalkan. Yang nggak boleh itu sampean ngomong, Mbak, ayo nikah sama saya. Itu bahaya karena ada konsekuensi hukum, bisa merusak rumah tangga, bisa menyakitkan suaminya, bisa. Nah, kalau cuma di hati, nggak dosa, Mas. Karena mempercayai habaib itu zuriat Nabi bukan rukun Islam. Tidak mempercayai habaib zuriat Nabi tidak keluarkan Anda menjadi Islam. Tapi kalau diucapkan ada konsekuensi hukum. Nah itu aja. Berarti nggak beda jauh ya saya dengan Bahar ya, yang waktu itu mengatakan Wali Songo. Keturunan Wali Songo itu putus. Oh saya Robito Alawiyah. Saya tegur Robito Alawiyah di Maktab Daimi dengan Tubagus Safarudin dengan Tubagus Kozwini. Ada videonya. Kenapa Bahar berani ngomong gitu? Itu bukan dari kami Gus, Sayyid kata mereka. Itu adalah surat yang diedit oleh Bahar sendiri. Maka di debat nasab saya sampaikan itu kelakuan Bahar sendiri, bukan Robito Alawiyah. Tapi Anda saya tegur juga, kenapa antum Robito tidak mengkanter pernyataan Bahar secara umum bahwa kami tidak pernah membatalkan nasab zuriat Wali Songo. Karena fakta pada kenyataannya kita temukan banyak oknum-oknum habaib dengan segala penghormatan kita kepada nasab mereka membatalkan nasab Wali Songo seolah-olah ingin privilege zuriat Nabi itu hanya mereka. Padahal jauh sebelum mereka datang ke negeri ini sudah banyak zuriat Nabi itu, baik dari Wali Songo ataupun sebelum Wali Songo. Syekh Maghrobi, Maulana Maghrobi dulu sudah 800 tahun yang lalu itu zuriat Nabi Al-Hasani dan biasa-biasa saja. Nah itu jadi kita harus adil Mas. Saya ikut mengkritik kelakuan oknum habaib, mendukung kritik-kritik kepada habaib yang membangunnya dan menghentikan dawir-dawir mereka, jual nasab mereka, fanatisme mereka kepada nasab. Tapi satu sisi juga kita tidak boleh berlebihan karena kebencian membatalkan nasab mereka tanpa ilmu. Itu sama dengan menuduh orang leluhur mereka berzina. Sepakat. Dengarkan itu Rashid Sodik.
Silakan, minta maaf nih kalau saya agak keras atau ada yang keliru ya. Itu saya tunggu dulu tuh Bagus. Saya tunggu dulu. Ya. Sebentar. Tuh Bagus, antum ini jenengan percaya enggak bahwa Alawi sebagai duri Rasul? Ya. Beliau adalah duriya Wali Songo lah ya, Sodik. Beliau adalah duriya Wali Songo tuh Bagus Muhammad Ibrahim ini. Sedangkan Anda duriya siapa? Pertama saya durianya Adam. Itu durianya Adam. Saya itu akan melihat siapapun dia, mau dari keturunan manapun, sepanjang dia mempunyai akhlakul karimah, maka saya percaya itu gitu loh. Nah itu lebih fokus ke akhlak. Lu mau keturunan kayak apapun, kalau akhlak lu bejat, ya gue tinggalkan, ngapain? Berarti tidak percaya gitu ya? Masalah percaya dan tidak percaya itu kan memang hak seseorang. Kita nggak boleh melarang. Kan begitu kira-kira. Kayak semalam membahas kesalahannya Kiai Imaduddin apa? Kiai Imaduddin nggak bersalah. Sampai sekarang nggak terbukti, nggak dihukum. Lalu dikatakan salah. Kan begitu kira-kira Bang tuh Bagus. Kiai Imaduddin kan nggak bersalah. Kalau memang dia bersalah seharusnya dihukum. Itu kan fakta yang real, yang bisa diterima oleh logika gitu kan. Dibilang itu salah, dari mana salahnya? Buktinya juga wes gantian. Monggo tuh Bagus, kasih nasihat yang halus saja. Kesalahan ini Mas, ada kesalahan yang berkonsekuensi hukum, namanya kriminalitas. Itu adalah segala sesuatu yang sudah diatur undang-undang maka akan berkonsekuensi hukum di negara ini. Tapi ada kesalahan yang bersifat tidak berkonsekuensi hukum. Contoh, menyakiti hati perempuan, salah nggak? Salah. Tapi ada pidananya nggak? Ada undang-undangnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kiai Imad tidak bersalah secara undang-undang negeri Indonesia karena tidak ada undang-undang yang mengatur membatalkan nasab seseorang masuk penjara. Kalau ukurannya itu. Tapi kalau bicaranya adalah ilmu nasab, kita fokus ya, bicaranya adalah ilmu nasab. Oke. Maka kita punya ukuran ilmu nasab itu, ada dhawabit wal qawaid, ada standar seperti ilmu fisika, ada aturan-aturannya, ada tokoh-tokohnya, betul nggak Mas? Seperti ilmu geologi, geografi, matematika, ada aturannya, ada tokoh-tokohnya, ada pakem-pakemnya. Nah, ketika pakem ini dilanggar, pemahaman yang sudah mapan diwariskan bergenerasi, berabad-abad, kemudian dilanggar atas nama penelitian orang yang tidak kredibel, artinya tidak diakui sebagai ahli di bidangnya, maka itu sama dengan melakukan kesalahan dalam disiplin ilmu tersebut. Memang secara konsekuensi hukum kriminal, hukum pidana perdata nggak ada, ya kan? Saya nggak dipercaya sama Gus Adam Zen, saya nggak dipercaya Duriat Wali Songo, saya dibilang tuh Bagus palsu. Gimana saya mau laporin dia? Nggak bisa. Walaupun saya punya silsilah nasab, pondok pesantren tua saya ada, makam-makam leluhur saya ada. Isbat saya dari Duriat Kesultanan Banten jelas. Cuma, nah itu, jadi ada kesalahan yang bersifat kriminal karena sudah diundang-undangkan. Ada kesalahan yang tidak diundang-undangkan, tapi bersifat ilmu. Kayak panjenengan nggak puasa, nggak dipenjara Mas. Iya. Tapi secara mata ilmu syariat salah. Tapi secara hukum negara ya enggak salah gitu. Itu gambarannya. Iya, berarti kan bener kan? Bang tuh Bagus, berarti bener kan yang saya katakan itu, bahwa Kiai Imaduddin ya memang nggak salah secara fakta. Iya, secara hukum negara. Ya, secara fakta. Secara hukum kan negara, Bang. Hukum negara kan fakta, Bang. Iya. Iya kan? Ilmu juga fakta Mas, bagian dari fakta ilmu juga. Ngeyel kau ini. Ya, tapi gini Bang, maksudnya realita yang mayoritas umat Islam memahami memang fakta memang seperti itu. Perkara itu salah dalam aturan agama kan nggak semua orang memahami, ya toh. Ambil kesimpulan saja secara fakta yang nyata, kan penilaian saya seperti itu. Secara fakta nyata, Kiai Imaduddin nggak bersalah.
Kan begitu pendapat saya, karena tidak terbukti bahkan tidak masuk ranah hukum. Secara keilmuan agama itu salah, dan itu pun diketahui hanya beberapa orang, nggak sebanyak itu umat Islam memahami. Kan ini kan saya berbicara katakanlah berbicara faktanya seperti ini kan Bang Tuh Bagus. Jadi buat Gus Adam, bertobatlah. Kenapa dia yang suruh tobat? Iya. Kacau. Saya nggak percaya sama Habib, cucu Nabi itu kan nggak ada salahnya, nggak salah kan? Pak, Seorang Anda gitu ada kan. puasa nyuruh-nyuruh saya tobat. Astagfirullahaladzim. Ini Memang soalnya gini, akhir Bang Tuh zaman ya Bagus. Allah. Soalnya gini Bang Tuh Bagus. Ini Muhibul ini gembar banget gimana caranya supaya seolah-olah agar orang itu percaya ini gini ini begini, kan nggak bisa memaksakan begitu juga. Begini. Ya. Kamu itu jangan mengadu domba saya dengan Tuh Bagus ya. Begini saya Saya jelaskan nggak Tuh mengadu Bagus. domba, Bang Saya Tuh Bagus lebih itu paham. memberi edukasi gantian. Cek gantian. Saya itu memberikan edukasi kepada umat dengan data. Inilah kitabnya Ba'alawi, inilah kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan bahwasanya keabsahan Syahada Ba'alawi itu jelas, nasabnya jelas dan sebagainya. Saya memberikan edukasi, bukan memaksakan agar si mukimat-mukimat ini kembali, tidak. Itu hak kalian. Kan betul kan Tuh Bagus? Memberikan edukasi kepada umat dengan cara yang saya miliki, yang saya ketahui. Memaksa, Bang Tuh Bagus, Paham asli gak? memaksa. Mukimat, mukibul, mukim, Dajjal harus bertobat, memaksakan loh, sumpah. Nggak boleh. Anda ini bulan puasa loh, harus jujur loh. Tunjukkan video saya yang mengatakan Dajjal, tunjukkan. Harus jujur Bang Tuh Bagus, apalagi orang yang menjalankan puasa. Berdusta itu kan Saya sih bisa membatalkan. Enggak, kamu dari tadi ngomong saya suruh taubat sama kamu. Ngaco orang. Tapi saya Tunggu dulu, diam kamu ya. sangat senang sekali penjabaran dari Bang Tuh Bagus. Mantap. Barakallah. Jabarannya begitu Bang. Jadi ketika orang nggak percaya harus dijabarkan secara detil, bukan memaksakan orang untuk percaya. Kalau penjabarannya detil, tanpa dipaksa untuk percaya pun mereka akan sendirinya percaya. Nah, jadi buat para mukibul mithibul, bertobatlah. Harus pakai cara yang baik. Alhamdulillah, sekarang sudah taubat. Sodik sudah mempercayai Ba'alawi. Lagi yuk. Tuh kan begitu. Sukanya menyimpulkan Bang Tuh Bagus. Itulah mukibul. Biasanya begitu. Belum ada pernyataan. Loh jenengan. Ponis. Alhamdulillah akhirnya. Oh, kamu masih tetap tidak percaya? Mukibul ini pada bertobat mau mengaku. Kan parah Bang. Kamu masih tetap tidak percaya? Cara seperti itu kan memaksakan gitu kan. Tidak begini Tuh Bagus, saya jelaskan ya. Ini masalah syariat. Ini masalah syariat, saya jelaskan. Diam kamu Sodik. Dia itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan. Yang ada itu keturunan Sayyidina Ali katanya. Ini yang mengatakan. Tuh saya bahas, saya bukan nih. Izin Bang Tuh Bagus. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau ada darah baginda Nabi, iya saya mengakui. Tapi kalau keturunan kan diukur dari laki-laki ke laki-laki, dari Adam sampai baginda Nabi. Kalau darah atau keluarga baginda Nabi, saya mengakui. Tapi kalau urutan keturunan itu difokuskan untuk laki-laki ke laki-laki kayak kerajaan gitu loh. Bang Tuh Bagus. Itu pendapat saya seperti itu. Ya, itu berpendapat berangkat dari kekurangtahuan. Nanti kita bahas lanjutannya. Saya 3 menit lagi buka ini di Malaysia ini saya. Nanti sambung ya. Loh, antum ada di Malaysia? Ya lagi di Malaysia. Makasih banyak Bang Tuh Bagus. Oh, Saya ngefans sekali aslinya. Ya, nanti sambung lah malam ya insyaallah. Siap. Okay. Makasih banyak ya. Monggo barakallah. Tuh Bagus, saya mau tanya boleh tidak? Kan ini tinggal 3 menit. Boleh silakan. Kan kurang 3 menit. Boleh tanya dah?
Boleh. Saya dapat inbox dari Nyai Radelina Ayu. Benarkah jenengan dulu ditawari suruh beli syahadah dengan harga 270? Banyak, bukan hanya itu. Berapa kali saya ditawari untuk syahadah nasab online itu saya menolak semua. Berapa juta? Ya, ada variasi, ada yang 270 juta, ada yang 100 juta, ada yang 15 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang bahkan mau nawarin itu gratis. Ada yang nawarin gratis, saya nggak mau. Subhanallah. Itu fakta, gitu? Itu fakta. Itu mafia Ya Allah, ya. nasab itu banyak, Pak. Mafia tanah banyak, mafia Pertamina banyak, migas ya semua. Mafia tarekat juga banyak yang ngaku mursyid ya, padahal abal-abal, mafia dukun. Makanya banyak berebutan, ingin jadi sayyid, ingin jadi nakib dan sebagainya. Bang Tubagus, izin. Saya tunggu, jangan diam. Muslim meragukan itu, mempertanyakan itu berarti nggak salah dong, karena banyak kejadian yang seperti itu. Boleh mempertanyakan, tapi jangan berkeras hati kalau sudah dapat penjelasan, karena hidayah itu mahal, Mas. Nggak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar penjelasan. Ketika sudah datang ja'uka al-bayan, datang kepada kamu yaitu penjelasan baik Quran, hadis, pendapat ulama, maka terima. Karena kalau kita ingkar, khawatir ditutup pintu kebaikan untuk kita. Barakallah semuanya. Mohon doanya terutama dari Gus Adam nih. Barakallah. Makasih. Siap. Minta doanya juga dari Mas Sodikin ya. Doakan saya juga, Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.